Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, anxiety, psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami penderitaan asam lambung, anxiety, psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, anxiety, psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, anxiety, psikosomatis dengan topik sakit perut. Perut perih, ya, perut kembung, perut sembelit. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah sensasi perut ya. Jadi entah itu perut perih atau perut kembung, perut sembelit, begah ya. Nah, ini semuanya adalah sensasi perut yang kita sering menyebutnya sakit perut ya. Nah, teman-teman semua perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, anxiety, psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis, dengan sensasi yang sangat beragam, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi. Memang perlu kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung, anxiety, psikosomatis dapat cepat membaik atau dapat cepat sembuh total. Nah, khusus pada session kali ini saya membahas tentang sakit perut ya, tentang sensasi di perut, karena ini juga cukup lama saya alami ya, sehingga saya sharingkan kepada teman-teman. Selain itu juga sebagai jawaban atas pertanyaan subscriber setia ya, yang punya akun Ahmad Muhrodin ya, semoga sedang atensi halo ya. Nah, begini teman-teman ya, jadi yang namanya sensasi di seputar perut, entah itu rasa perih, entah itu kembung, entah itu begah ya, entah itu sembelit, entah itu mengganjal di ulu hati, ini memang bagian dari sensasi pokok ya menurut saya untuk penderita asam lambung, anxiety, psikosomatis. Nah, maka dari itu kita memang harus betul-betul paham tentang sensasi ini, bagaimana reaksinya ya di dalam perut kita, kemudian dari mana sebabnya, kemudian sampai dengan kita memahami solusinya. Dengan seperti itu, maka ketika kita merasakan sensasi-sensasi di seputar perut itu tidak menambah kecemasan kita ya, tetapi kita bisa tetap rileks ya, tetap tenang, dan akhirnya rasa-rasa itu akan mudah untuk menghilang. Tetapi sebaliknya, ketika kita merasa tegang ya, merasa cemas, merasa ketakutan dengan sensasi itu biasanya sensasi itu akan lebih lama bersemayam ya. Jadi, nah ini rahasianya psikosomatik itu memang seperti itu ya. Ketika kita semakin cemas, semakin takut dengan sensasi apa yang kita rasakan, nah itu menjadi semakin terasa itu seperti itu. Tetapi ketika kita bisa cuek, bisa masa bodoh dengan sensasi itu, kita secara mental menganggap bahwa ini adalah sensasi biasa ya. Nah itu akan mudah menghilang teman-teman ya. Maka dari itu ini penting ya bagaimana kita mensikapi hal itu. Jadi tidak hanya secara fisik itu kita butuh obat, tetapi secara mental kita juga butuh pencerahan ya, bagaimana untuk mengatasi hal itu ya secara psikologisnya ya, secara kejiwaan kita, agar kita menjadi jauh lebih kuat menghadapi hal itu. Nah, dengan seperti itu ya, karena kita terkena psikosomatik, ketika jiwa kita itu merasa kuat, merasa tenang ya, merasa tidak khawatir, tidak was-was, tidak cemas, tidak takut, maka sensasi itu akan mudah terselesaikan ya. Bahkan
kadang akan menghilang dengan sendirinya itu. Tapi ketika kita merasa-rasakan terus ya, kemudian apalagi sampai takut dengan rasa-rasa itu, nah ini yang kadang menjadi agak lama kita rasakan. Nah, oleh karena itu dengan memahami hal seperti itu saja, sebenarnya ini adalah sudah suatu kunci ya. Jadi kunci pemulihan itu sebenarnya di situ juga teman-teman ya. Jadi yang penting bagaimana kita memahami hal yang kita derita ya, yang kita rasakan. Nah, akhirnya kita secara mental itu menjadi tenang ya. Yang kadang menjadikan segala sesuatu sensasi yang kita rasakan itu menjadi semakin menjadi itu karena memang kita kurang memahami atau tidak mau memahami. Jadi kita hanya menikmati ya, hanya menikmati sensasi saja. Jadi menikmati kesakitan saja. Nah ini rahasia psikosomatik seperti itu. Semakin kita merasa rasa, semakin kita menikmati istilahnya sakit itu ya. Nah itu yang menjadikan lama teman-teman ya, menjadikan lama untuk sembuhnya itu di situ ya. Jadi memang kita harus secara mental ini bisa ya, kadang kita bisa menerima keadaan ini ya, kadang kita juga harus menghindar dari keadaan ini, bahkan kita kadang harus melawan keadaan ini ya. Jadi cara untuk menguatkan mental itu seperti itu teman-teman ya. Nah baik ya, kembali kepada topik ya. Jadi ini adalah tentang sakit perut ya, atau sensasi perut, yaitu yang sering kita alami adalah pertama perut merasa perih ya, kedua merasa kembung, kemudian merasa penuh lah perut itu ya, merasa begah, kemudian mengganjal di ulu hati, kemudian sampai perut itu sembelit ya, senut-senut dan lain sebagainya. Nah ini kalau kita rinci secara lebih detail ya, agar teman-teman menjadi semakin paham ya. Jadi ini adalah sebab dan solusinya ya. Yang pertama yaitu tentang ketika perut merasa perih teman-teman ya. Nah ketika perut merasa perih ini memang dari segi sebabnya ini bisa jadi misalkan kita terlambat makan ya. Terlambat makan itu kadang perih ya, suaranya kerucuk-kerucuk ya, seperti itu ya. Jangankan bagi kita yang punya riwayat asam lambung ya, bagi orang biasa, orang normal ya, itu juga sebenarnya sering kok merasakan seperti itu. Ketika sudah waktunya makan, belum makan, itu juga kadang sudah bunyi perutnya ya, bunyi kerucuk-kerucuk. Nah kemudian merasa agak perih. Nah itu juga sama seperti itu teman-teman ya. Cuma bedanya bagi mereka yang tidak punya riwayat asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis, menanggapinya biasa-biasa saja ya. Ya ini cuma karena lapar saja sehingga perut merasa perih, hanya seperti itu ya. Tetapi bagi kita ya yang sudah terkena inisiatif psikosomatik ini menjadi luar biasa ya, menjadi luar biasa, menjadi tambah takut, tambah cemas. Nah ini yang sebenarnya harus dihilangkan itu adalah pikiran-pikiran itu, karena dengan kita bertambah ketakutan, bertambah kecemasan, bertambah kekhawatiran, bertambah was-was tentang kondisi yang kita alami, nah itu yang menjadikan rasa menjadi semakin kuat teman-teman ya. Maka dari itu ya kita memang harus istilahnya rileks lah, rileks, kemudian kita sadari bahwa semuanya ini manusiawi ya, jadi tidak apa-apalah seperti itu. Jadi contohnya itu, jadi perih itu bisa disebabkan karena terlambat makan, atau bisa juga perih itu karena ada semacam iritasi atau radang atau luka di dalam lambung teman-teman. Apalagi ketika luka itu ya kemudian terkena makanan-makanan yang mungkin asam atau mungkin pedas, itu jelas itu pasti akan menjadi lebih perih lagi, itu seperti itu. Nah itu hal-hal seperti itu yang harus kita ini di pikiran kita itu selalu terpikirkan seperti itu ya, sehingga nanti hal-hal yang tidak masuk akal ya, yang sifatnya imajinasi itu akan menyingkir dengan sendirinya, itu seperti itu ya. Nah begini teman-teman, ketika merasa seperti itu, merasa perih ya, entah itu yang disebabkan dari mungkin terlambat makan, atau mungkin
lambung kita mungkin ada semacam luka atau iritasi atau radang ya. Nah, itu solusinya ya kita harus mengatasi ya. Solusinya misalkan kalau disebabkan terlambat makan berarti kita harus menjaga makan dengan tepat waktu ya. Jadi kita harus selalu ya, selalu istilahnya mengingat lah jadwal atau jam-jam kita makan ya. Kalau misalkan kita bepergian ya bila perlu bawa bekal ya. itu juga lebih bagus lagi supaya waktunya bisa kita tepati. Nah, itu biasanya kita punya jadwal sendiri-sendiri ya. Entah itu yang mungkin makannya 3 hari sekali atau mungkin yang makan 4 kali sehari. Nah, itu tergantung kondisi teman-teman. Pokoknya yang intinya kita tepat makan, tepat waktu ya, maksudnya seperti itu. Nah, kemudian supaya juga tidak menimbulkan perih, juga kita harus, kalau yang masih mantang ya, ini juga hindari pantangan teman-teman ya, karena sering perih itu dipicu dari contohnya makanan-makanan pantangan, terutama yang terlalu asam dan terlalu pedas, yaitu mudah sekali untuk menimbulkan rasa-rasa perih itu tadi ya. Itu ya silahkan dikendalikan sendiri ya, itu seperti itu. Tetapi ketika memang kondisinya perut sudah membaik, sudah tidak ada rasa perih ya, makan normal saja ya. Bila perlu ya nggak usah mantang lagi, itu seperti itu ya. Jadi memang harus kita cermati sendiri teman-teman ya itu. Nah, selain itu selain kita makan tepat waktu ya, kemudian atur porsi, kemudian hindari pantangan ya, itu juga bisa juga sebagai istilahnya penyembuhan secara herbal alami lah ya, ketika kita mungkin ada iritasi atau mungkin ada luka. Nah, itu kalau saya atasi dengan minum air kunyit teman-teman ya, karena air kunyit itu kan yang warnanya kuning ya, itu kan mengandung kurkumin yang itu bisa istilahnya menutup luka ya, sehingga menjadi jauh lebih nyaman, dan ketika kita rutin mengkonsumsi itu justru akan menyembuhkan. Itu yang saya rasakan seperti itu. Atau bisa juga kita lindungi ya, kita lindungi luka atau iritasi itu contohnya dengan sarapan ya sebelum makan, maksudnya untuk mengawali makan itu dengan makan bubur pati irut, yaitu juga yang seperti lem itu ya, bentuknya itu juga seperti menutup luka ya. Setelah itu nanti baru makan yang lain-lain itu sudah tidak merasa perih lagi, itu seperti itu. Itu juga pengalaman yang pernah saya praktekkan, ternyata cukup membuahkan hasil ya. Nah, itu mungkin buat teman-teman juga boleh coba ya. Siapa tahu cocok, nah itu bisa dilanjutkan. Nah, mudah-mudahan menjadi jalan kesembuhan ya ketika masih merasa sensasi-sensasi yang semacam itu. Tetapi intinya sebenarnya kita memang jangan cemas teman-teman ya. Jadi kita hadapi saja ya penderitaan kita, apa yang kita rasakan itu dengan tenang ya. Karena dengan tenang itu yang pertama tidak menambah kecemasan dan ketakutan kita ya. Kita menjadi bisa berpikir positif. Nah, itu seperti itu, sehingga nanti secara fisik itu akan mudah membaik ya. Tetapi sering secara fisik itu sulit membaik karena memang psikisnya yang selalu menyebabkan hal itu ya. Ya contohnya misalkan perut kembung itu bisa jadi bukan dari faktor makanan tapi dari pikiran kita yang stres, itu misalkan seperti itu juga bisa ya itu. Nah, baik ya. Jadi itu solusinya seperti itu untuk ketika kita masih merasakan perih-perih teman-teman ya. Nah, itu. Nah, kemudian yang kedua, ketika kita perut merasa penuh ya, merasa kembung, begah ya, termasuk mengganjal di ulu hati, ini sebenarnya sebabnya itu karena banyak gas ya perut ya. Jadi karena asam lambung itu mengandung gas ya, sehingga ketika itu over ya, nah akhirnya perut itu merasa penuh ya, walaupun itu kadang belum makan tetapi perut sudah agak keras ya, penuh. Ini karena penuhnya dari gas itu ya, dari gas itu. Termasuk dari, bisa juga selain gas itu dari makan yang tidak terkontrol ya, mungkin makan porsinya itu terlalu banyak, itu juga bisa ya. Termasuk mungkin makan yang itu ada makanan-makanan pantangan ya, tetapi kita istilahnya makan itu terlalu banyak. Nah, akhirnya ya menjadi
seperti itu, perut merasa kembung ya. Atau bisa juga dari banyak pikiran ya. Jadi dari beban pikiran, dari beban emosi, beban perasaan, ini juga bisa menimbulkan seperti itu. Jadi kenapa ya ketika kita misalkan sedang sedikit bingung ya, mungkin banyak permasalahan dan lain sebagainya, itu pasti kalau kita amati perut kita itu rasanya penuh ya. Karena apa? Karena sebenarnya ya perut ini kan sebagai otak kedua. Ketika pikiran kita ini sedang banyak tekanan, banyak yang dipikirin, ini akan meresponnya, yaitu seperti itu. Atau sebaliknya, ketika perut merasa tidak nyaman, pasti pikiran juga akan mikir ya. Nah, mikirnya biasanya larinya ke hal yang negatif. Jangan-jangan terkena ini, jangan-jangan terkena itu, jangan-jangan tidak sembuh dan lain sebagainya itu. Itu biasanya timbal baliknya itu seperti itu ya. Nah, maka dari itu ya harus kita pahami saja ya. Nah, ketika teman-teman masih merasakan contohnya perut kembung, begah ya, sampai dengan mengganjal di ulu hati, itu karena memang banyak gas ya, termasuk karena mungkin makan yang tidak terkontrol, entah itu karena banyak pikiran ya, atau beban pikiran. Nah, itu solusinya adalah yang pertama, sering kita lakukan pernafasan teman-teman ya. Karena dengan kita olah nafas ya, mengatur pernafasan, contohnya kita hirup pakai hidung ya, kita keluarkan, boleh pakai mulut sampai perut mengempis ya. Ketika perut mengempis ini otomatis angin atau gas itu keluar sebenarnya teman-teman ya. Nah, ketika kita lakukan terus ya, ya tadi yang tadinya kembung kan karena banyak gas. Nah, ini akan berkurang teman-teman. Sehingga nanti setelah kita melakukan pernafasan ini perut sudah berubah ya. Sudah berubah menjadi tidak begitu penuh ya, tidak begitu kembung. Itu yang saya rasakan seperti itu ya. Coba aja ketika teman-teman sedang merasa kembung, itu justru solusi pertama itu. Jadi lakukan pernafasan itu, pernafasan hirup udara secukupnya, kemudian usahakan keluarkan sampai habis ya. Jadi lebih panjang ya, sampai betul-betul perut mengempis ya. Setelah itu kan ingin menghirup lagi, kita hirup lagi, lakukan lagi itu, seperti itu, berulang teman-teman ya, berulang. Dan dengan kita rajin melakukan pernafasan ini, ketika perut kembung itu disebabkan oleh pikiran, oleh emosi, oleh perasaan, ini juga akan menetralisir ya. Jadi akan merilekkan ya, merilekkan pikiran ya, merilekkan termasuk nafas ya. Ketika kita sedang tegang, pikiran kita, emosi kita itu biasa nafas juga pendek ya. Tetapi itu bisa dibalik ya. Nafas kita atur, akhirnya nafas menjadi lambat ya. Nah, akhirnya pikiran menjadi rileks ya. Emosi juga menjadi turun. Itu seperti itu. Jadi nafas ini memang mampu mengintervensi ya tubuh kita ya. Sehingga kecenderungannya ketika kita sering melakukan olah nafas, kita menjadi jauh lebih rileks. Nah, ketika kita secara kejiwaan itu rileks, maka kecemasan itu akan menghilang teman-teman ya. Itu. Nah, kecemasan kita juga menjadi pikirannya rileks, akhirnya bisa menjadi berpikir yang positif. Nah, ini maka penting ya, itu pernafasan itu sangat penting teman-teman ya. Itu solusi yang pertama. Kemudian yang kedua, bisalah kita dengan terapi-terapi, contohnya dengan minyak angin ya, untuk menghangatkan ya, kita oleskan di seputar perut sampai ke dada. Ini kan karena minyak angin itu menghangatkan, nah, sehingga gas itu juga akan keluar, itu seperti itu. Nah, selain dengan minyak angin, bisa juga kita bantu dengan contohnya minum air hangat. Nah, itu juga sama ya. Jadi kita ketika ada air hangat, itu juga gas akan mudah untuk keluar. Kita menjadi mudah sendawa, kita mudah buang angin ya. Akhirnya nanti perut menjadi nyaman kembali teman-teman ya. Itu. Tapi dengan catatan yaitu pikiran kita, jiwa kita jangan tegang ya. Jadi rileks. Nah, rileksnya tadi dengan kita olah nafas. Itu seperti itu ya. Nah, selain itu juga
kita usahakan makan dengan porsi kecil. Ketika kita masih sering seperti itu, sering kembung-kembung ya, sering begah, itu usahakan dengan makan porsi kecil. Nah, ada juga ya sebagai istilahnya herbal alaminya ya, untuk memudahkan kita mengeluarkan gas ya. Nah, itu kalau saya dengan ini makan tape singkong, teman-teman ya. Jadi tape singkong itu ya, itu selain itu kan termasuk jenis makanan fermentasi ya. Itu sangat membantu pencernaan, dan yang lebih saya rasakan itu akan memudahkan kita buang angin. Jadi buang anginnya lebih maksimal ya. Nah, akhirnya perut menjadi lebih lega, teman-teman ya. Coba saja itu seperti itu. Gak usah banyak-banyak. Misalkan satu hari ya, kalau saya hanya satu bungkus itu. Satu bungkus di warung di kampung saya itu hanya Rp1.000 ya. Itu untuk satu hari itu dengan tape singkong ya. Itu juga memudahkan kita untuk buang angin. Selain itu juga usahakan ketika kita sedang merasa begah, merasa kembung ya. Nah, itu usahakan kita banyak bergerak, teman-teman ya. Contohnya bergerak ya, kita jalan lah ya, jalan kaki, mungkin juga ini menggerakkan badan dan sebagainya. Jangan termenung ya. Ketika termenung ya, sirkulasi udara itu akan menjadi semakin tidak ada perubahan ya. Itu sebenarnya untuk memudahkan supaya terjadi sirkulasi udara di dalam tubuh ini mudah keluar, itu seperti itu ya. Jadi lakukan bergerak, itu seperti itu. Nah, itu yang ketika teman-teman masih merasakan perut kembung ya, begah, itu seperti itu solusinya. Nah, kemudian yang rasa yang terakhir yaitu biasanya merasakan sembelit ya, sembelit atau sakit ya itu. Nah, ini juga sering kita rasakan ya, terutama bagi teman-teman ya yang asam lambungnya masih sering tinggi ya, itu biasanya memang seperti itu, sering kita merasa sembelit. Nah, ketika perut merasa sembelit ya, sembelit atau melilit lah istilahnya, itu seperti itu ya, rasanya memang sakit ya. Nah ini sebabnya karena memang ada kotoran yang mau keluar lah, sisa-sisa makanan lah ya, baik itu yang berupa sisa makanan maupun yang berupa gas ya. Kadang ketika mau keluar ini memang seperti muter-muter ya, sehingga rasanya sembelit ya. Tetapi untuk keluar kadang susah. Nah, itu seperti itu. Nah, ketika terjadi seperti itu, maka solusinya ya kita cepat-cepatlah ke toilet ya, ke WC lah itu untuk mungkin buang air besar ya, untuk BAB ya, termasuk buang air kecil. Nah, ini juga akan membantu ya, sembelit itu akan menghilang. Biasanya setelah kita BAB itu sembelit akan menghilang, karena yang tadinya memang kotoran ya, atau udara atau gas dalam perut kita, termasuk dalam usus yang mau keluar itu sudah keluar ya. Ketika itu sudah keluar ya, sembelit-sembelit itu sudah nyaman kembali ya. Makanya ketika ada rasa-rasa seperti itu ya, cepat-cepatlah ke WC, seperti itu saja ya. Kemudian selain itu ya, nah ini kita juga usahakan supaya memudahkan untuk istilahnya pengeluaran sisa-sisa makanan itu tadi. Memang kita usahakan itu makan banyak serat ya, contohnya banyak sayur-sayuran, kemudian banyak buah ya, minimal dalam satu hari itu tetap usahakan buah itu selalu makan dan sayuran selalu makan ya. Kemudian bisa juga contohnya dengan itu labu kuning rebus. Nah, itu akan memudahkan sekali untuk kita, contohnya BAB itu seperti itu. Selain itu juga bisa dibantu dengan misalkan madu ya. Kita minum madu yang gak usah banyak-banyak ya, satu hari itu 1 sendok saja, itu seperti itu. Itu juga akan memperlancar ya, terutama BAB ya, akhirnya menjadi tidak sembelit ya. Sembelit itu karena itu tadi ya, jadi ketika kotoran mau keluar tapi agak susah, akhirnya menjadi sembelit.
Baik teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis akan segera sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.